Di tengah gemerlapnya dunia politik dan kekuasaan, Dimas Prabowo adalah sosok yang tampaknya tak tergoyahkan. Sebagai pejabat tinggi di pemerintahan, ia menikmati segala kemewahan, rumah megah, mobil mewah, dan hidup penuh prestise. Namun di balik senyum ramah dan posisinya yang terhormat, Dimas menyembunyikan dosa besar yang tak terhitung jumlahnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ahli dalam manipulasi anggaran negara, menggelapkan uang rakyat demi memenuhi keinginan pribadinya. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan rakyat, justru masuk ke kantong pribadinya, memperkaya dirinya dan para kroninya. Namun, meskipun kekuasaannya terasa tak terbatas, hati Dimas tak pernah benar-benar merasa damai. Tindakannya yang menindas rakyat dan merampok kepercayaan mereka terus menghantui dirinya. Suatu hari, Dimas mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan umrah ke Makkah, tempat suci umat Islam. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membersihkan dirinya, berharap dengan berdoa di depan Ka'bah, dosa-dosanya bisa terampuni. Tapi, tanpa ia sadari, perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Apa yang terjadi di hadapan Ka'bah akan mengungkapkan betapa besar kesalahan Dimas dan bagaimana keangkuhan serta ketamakan tidak pernah bisa lolos dari balasan yang adil. Dalam keheningan malam yang penuh doa, Dimas akan menghadapi kenyataan pahit tentang hidupnya, dan azab yang menunggunya tak akan terhindarkan. Bagaimana akhir dari perjalanan ini? Apa yang akan terjadi saat ia terperangkap dalam rasa bersalah yang tak bisa dihindari? Simak ceritanya di sini. Di Jakarta, sebuah kota yang selalu sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang pejabat tinggi bernama Dimas Prabowo. Dimas adalah seorang pejabat yang terlahir dari keluarga kaya, dengan posisi strategis di pemerintahan yang memberinya kekuasaan besar. Banyak yang melihatnya sebagai seorang yang pintar, cerdas, dan sangat berpengaruh di dunia politik. Namun, di balik penampilannya yang tampak sempurna, Dimas memiliki sisi gelap yang tak banyak orang ketahui. Ia sangat suka dengan uang, dan lebih dari itu, ia suka memanipulasi sistem untuk memenuhi ambisinya sendiri. Dimas tidak ragu untuk merampok uang rakyat demi memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagai seorang pejabat yang memiliki akses ke anggaran negara, Dimas tahu betul bagaimana cara memainkan celah hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, untuk program kesejahteraan rakyat, dan untuk berbagai proyek penting lainnya. Uang-uang tersebut, yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil yang membutuhkan, malah mengalir ke kantong pribadi Dimas dan rekan-rekannya. Namun, meskipun banyak orang tahu bahwa ia terlibat dalam kasus-kasus korupsi, Dimas tidak pernah merasa takut. Ia memiliki kekuatan, hubungan dengan orang-orang berpengaruh, dan bahkan media yang siap membela dirinya. Ia terus hidup dalam kemewahan, membeli rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan hidup dengan gaya yang jauh dari kenyataan rakyat yang sebenarnya. Ia merasa bahwa kekuasaannya tak terbatas, dan bahwa ia dapat menghindar dari segala bentuk hukuman yang mungkin menimpanya. Puncak korupsi dan keangkuhan. Segala tindakan Dimas yang penuh tipu daya akhirnya membawa dampak buruk bagi negara. Infrastruktur yang seharusnya dibangun dengan dana yang tepat justru terbengkalai. Program kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil tidak terlaksana dengan baik, dan pendidikan untuk anak-anak miskin terhambat karena anggaran yang digelapkan. Namun, Dimas merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Ia bahkan semakin menguatkan niatnya untuk terus mengumpulkan kekayaan, karena menurutnya, hidup hanya sekali dan ia harus menikmatinya sepuas-puasnya. Pada suatu hari, Dimas menerima kabar bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk pergi umrah ke Makkah. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sedikit gelisah, entah karena ketidaknyamanan dengan dosanya yang terus membayangi atau karena keyakinannya yang mulai luntur. Dimas merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membersihkan diri dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ia bertekad untuk memanfaatkan perjalanan ini sebagai jalan untuk menebus dosa-dosanya, meskipun ia tidak yakin apakah itu akan cukup untuk menghapus segala perbuatannya. Perjalanan ke Makkah. Sesampainya di Makkah, Dimas merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Kota ini penuh dengan sejarah agama dan keagungan, tempat di mana ribuan umat Muslim dari seluruh dunia datang untuk beribadah. Dimas merasa sedikit terhenyak, terutama ketika melihat Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Ia teringat akan kehidupan rakyat yang begitu sulit, dan bertanya-tanya apakah mungkin Allah akan memaafkannya setelah segala dosa yang telah ia lakukan. Namun, meskipun hatinya sedikit tergerak, Dimas tetap merasa bahwa kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya adalah hasil dari kerja keras dan kecerdasannya. Ia merasa tidak ada yang bisa menghentikan hidupnya, dan mungkin perjalanan ke Makkah ini hanyalah cara untuk merasa baik-baik saja, tanpa benar-benar bertaubat dengan tulus. Setelah beberapa hari berada di Makkah dan menjalani ibadah, Dimas merasa sedikit lebih tenang. Ia melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, berdoa dengan penuh pengharapan, berharap agar dosanya diampuni. Namun, meskipun ia berdoa dengan suara lirih, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap merasa tidak sepenuhnya bersih. Ia merasa bahwa ibadah yang dilakukannya tidak akan mampu membersihkan hati yang begitu kotor dengan keangkuhan dan ketamakan. Pada suatu malam yang penuh dengan keheningan, Dimas pergi untuk tawaf terakhir kali di sekitar Ka'bah. Suasana sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang terlihat melakukan ibadah malam. Dimas berdiri di depan Ka'bah, menatap bangunan yang begitu megah dan sakral itu. Ia mulai merenung, mencoba mengingat kembali semua dosa yang telah ia lakukan, uang rakyat yang ia curi, proyek-proyek yang ia sabotase, dan penderitaan yang ia timbulkan kepada rakyat yang harusnya mendapat bantuan. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya terasa berubah. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemas. Pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekelilingnya seperti berputar. Ia terjatuh, tapi seolah-olah ia tidak bisa bergerak atau bangkit. Rasa takut mulai menguasai dirinya, dan saat itulah ia mendengar suara yang sangat jelas. Suara yang menggetarkan hati. Engkau telah menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah kepadamu, Dimas. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, engkau ambil untuk kepentingan pribadi. Keangkuhan dan kerakusanmu telah merusak kehidupan orang banyak. Kini, waktumu telah tiba. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan seperti suara yang datang dari dalam hatinya sendiri. Dimas berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku. Ia merasa seolah-olah ada tangan yang tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan. Di sekelilingnya, dunia terasa terbalik, dan ia merasa seperti terjebak dalam sebuah ruang yang sangat sempit dan penuh dengan penyesalan. Tiba-tiba, pandangannya terfokus pada Ka'bah yang berada di hadapannya. Ka'bah yang selama ini menjadi tempat berdoa dan bertawaf bagi umat Muslim kini terasa begitu jauh. Seolah-olah dunia ini terbentang begitu luas dan Dimas merasa sangat kecil di hadapannya. Saat itulah ia sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik. Azab yang menghampiri. Dengan cepat, tubuh Dimas terasa semakin berat. Rasa sakit yang luar biasa mulai menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia merasa seolah-olah api menyala di dalam dirinya. Ia merasakan seluruh dosa-dosanya terungkap di hadapan Allah, dan ia tak bisa lagi menghindar dari balasan yang menunggunya. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dimas hanya bisa menatap Ka'bah dengan mata yang terpejam rapat, merasakan kedamaian yang sangat jauh, dan dalam hatinya, ia menyesali setiap perbuatannya. Namun, sudah terlambat. Azab yang datang begitu cepat dan begitu mengerikan, menghapus semua harapan untuk mendapatkan ampunan yang ia dambakan. Dimas terjatuh di tanah, dan tubuhnya kaku. Beberapa jamaah yang melihat kejadian tersebut melaporkan bahwa ia terjatuh dengan cara yang sangat tragis. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu, tetapi beberapa saksi mengklaim bahwa tubuh Dimas lenyap begitu saja, seolah-olah ditelan oleh tanah atau kekuatan yang tak terlihat. Pelajaran yang ditinggalkan. Berita tentang kejadian tersebut segera tersebar ke seluruh dunia, dan banyak orang merasa terkejut dengan nasib tragis yang menimpa Dimas. Di Indonesia, banyak yang merasa bahwa ini adalah peringatan dari Allah bagi para pejabat dan orang-orang yang berkuasa, bahwa tiada yang dapat menghindar dari balasannya jika mereka berlaku zalim terhadap rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan.
Kisah Dimas mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak hanya tentang kekayaan dan kekuasaan. Ketika kita diberikan amanah, kita harus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan hanya Allah yang memiliki hak penuh untuk mengadili setiap perbuatan kita. Azab yang menimpa Dimas adalah bukti bahwa keangkuhan dan ketamakan tidak akan pernah dapat melarikan diri dari balasan yang adil dari Tuhan.